Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore kali ini ngabuburitnya akan ditemani oleh saya, Imas, yang sedikit banyak akan menyampaikan perihal sebuah tema yang sebetulnya sudah ditentukan. Namun nanti akan kita kupas tuntas lebih dalam lagi insya Allah. Tema ini khusus muslimah, jadi semoga kalaupun ada yang bukan muslimah di sini, dalam artian muslim, bisa mengambil sedikit banyak manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimah di zaman milenial. Muslimah di zaman milenial kali ini sangat kental sekali dengan identitas saya pribadi ataupun perempuan-perempuan sekarang, karena memang kita ini memiliki tantangan yang berbeda di setiap zaman, sehingga apalagi sekarang sering dibilang zaman akhir ya, lebih banyak lagi godaannya, lebih banyak lagi tantangannya yang sulit. Lalu bagaimana, apakah muslimah di zaman milenial ini bisa lah mencapai ataupun menjaga nilai-nilai keislaman di dalam dirinya. Oke. Jadi menurut saya, menurut hemat saya, pandangan pribadi, dua pokok sederhana namun vital dalam membangun karakter ataupun menjawab tantangan zaman sekarang, yaitu adalah dengan ilmu dan juga akhlak. Jadi perempuan ini hendaknya memiliki ilmu dan juga memiliki akhlak yang baik, ataupun bisa disebut sebagai kecerdasan berpikir dan juga kecerdasan emosional. Sehingga jika perempuan ini memiliki dua pokok sederhana namun penting itu, dia akan bisa menjawab tantangan zaman dan juga tetap mempertahankan identitasnya sebagai muslimah di era sekarang. Kemudian berbicara tentang ilmu, kita tidak lepas dengan pendidikan yang mana sudah sebelumnya pada bulan ini kita merayakan Hari Kartini, yang kita tahu bahwa Ibu Kartini adalah tonggak perjuangan emansipasi wanita di Indonesia, yang mana menjadi cikal bakal sehingga kita bisa menikmati, perempuan bisa menikmati pendidikan yang sama dengan laki-laki hari ini. Jadi kita harus bersyukur sekali ya, karena hari ini kita bisa memiliki pendidikan dan juga memiliki keilmuan yang bisa tidak sulit lagi untuk mencari ilmu begitu. Tetapi bagaimana dengan pandangan Islam sendiri? Apakah ada tokoh inspiratif wanita yang mana dia memiliki keilmuan yang sangat mumpuni dan memiliki cerita hidup yang tidak hanya tentang bereproduksi, dalam artian tidak hanya menikah lalu punya anak, tapi beliau juga memiliki kiprah di dalam dunia keilmuan, di dalam karir misalnya lah. Berbicara seperti itu, saya di sini ingin menyampaikan sebuah kisah, sebetulnya kisah inspiratif dari seorang muslimah. Tepatnya beliau adalah keturunannya Kanjeng Nabi, yang mana beliau ini memiliki keilmuan yang sangat-sangat diakui. Bahkan Imam Syafi'i sering memiliki diskusi, dan juga beliau bahkan sering menganggap ataupun mengatakan bahwa sang perempuan ini adalah gurunya. Ada yang tahu? Beliau adalah Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini adalah perempuan yang memiliki pengaruh keilmuannya di dua madhab yang berbeda, yaitu madhabnya Imam Syafi'i dan juga madhab Ahmad bin Hanbal. Karena memang pada saat itu beliau memiliki era yang sama dengan Imam Syafi'i dan sebetulnya memiliki akademis ataupun taraf pendidikan yang sama, yaitu berguru kepada Imam Malik di Madinah. Untuk mempersingkat waktu, akan saya ceritakan sedikit banyak tentang Sayyidah Nafisah. Sebetulnya ini sirah sih, cuman bukan sirah, sebuah cerita begitu. Namun saya diharapkan cerita ini bisa membangun karakter positif, membangun semangat yang positif untuk para wanita, bahwa sebetulnya kita itu tidak perlu memarginalkan diri sendiri, tidak perlu membatasi pendidikan diri, dan juga sebetulnya banyak kok tokoh-tokoh Islam yang memiliki
tingkat kecerdasan dan pendidikan yang memberi pengaruh kepada peradaban gitu. Jadi ini sangat menginspirasi sekali karena beliau sangat masya Allah. Perlu bacakan sirahnya ataupun ceritanya, yaitu dari kitab Syiarul A'lam Nubala. An-Nafisah, As-Sayyidah Nafisah ibnatun Imam Husain Al-Anwar bin Zaid Al-Ablaj bin Imam Hasan bin Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau ini keturunan keempat dari Rasulullah, yaitu dari jalur Sayyidina Hasan. Rasulullah kan ada dua, Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain. Ini dari jalur Sayyidina Hasan. Waladat fi Makkah Al-Mukarramah. Beliau ini dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1145 Hijriah. Yang mana dari kelahirannya ayah dan ibunya sangatlah bangga dan bahagia. Karena apa? Karena Sayyidah Nafisah ini ketika lahir, ayah dan ibunya mendapatkan mimpi dari Rasulullah bahwa berisi seperti ini. Inni radin ala ibnati Nafisah biridhaika 'alaiha wa annallah radin anha biridhaiha 'alayya. Bayangkan, ketika lahir langsung mendapatkan ridho Nabi dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang berarti seperti ini, bahwa ini maksudnya Nabi itu ridho kepada anakmu yang bernama Nafisah karena kamu ridho kepadanya. Kemudian sehingga Allah itu ridho kepada Nafisah karena Nabi juga ridho kepada Nafisah gitu. Subhanallah. Kemudian nasya'at fi Makkah hatta sahabaha abuha ma'a ummiha il Madinah al-Munawwarah. Beliau itu besar di kota Mekah sampai kedua orang tuanya pindah kepada kota Madinah. Fakana tadhabu ilal Masjid Nabawi wa tasma'u ila syuyukhihi. Jadi ketika beliau ini pindah ke kota Madinah, beliau tidak menyia-nyiakan waktunya. Namun Sayyidah Nafisah belajarlah di kota Madinah itu, tepatnya di Masjid Nabawi, dengan banyak syekh ila syuyukhihi. Wa tatalaqi al-hadis wal fikhi min ulama'ihi. Beliau bertalaki ataupun belajar perihal ilmu hadis fikih dari ulama-ulama yang terkemuka pada saat itu, termasuk Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Hatta laqabaha annasu bilaqabi Nafisatul ilmi. Sampai-sampai Sayyidah Nafisah itu mendapatkan laqab ataupun julukan Nafisatul ilmi. Karena apa? Karena saking dia ini alamahnya. Padahal qabla an tasila li sinni zawaj. Dia ini sudah alim, beliau sudah alim bahkan sebelum usia menikah. Beliau ini ketika di Arab itu zaman dulu, seorang perempuan yang sudah balik, dalam artian sudah haid, itu sudah masuk usia menikah. Sedangkan Sayyidah Nafisah sebelum masuk usia itu, beliau sudah memiliki ilmu yang sangat mumpuni dan juga melebihi perempuan-perempuan di masanya. Hatta balagot mabalighin nisa. Wa asyad fil Madinah la tufariqal haram an-nabi qari'atan dzakiratan. Dan ketika beliau itu hidup di kota Madinah, beliau tidak pernah lepas dari Masjid Nabawi, dalam artian selalu qari'atan dzakiratan, setiap hari itu membaca dan menghafal. Beliau itu memang tekun dari lahir, sehingga tidak heran jika keilmuannya itu tidak diragukan lagi. Beliau pun juga haji sebanyak 32 kali dengan berjalan kaki, Masya Allah. Kemudian setelah semasa hidupnya, akhirnya sampai juga beliau pada usia menikah, yang mana dalam pernikahannya ini beliau juga kontroversial, bukan kontroversial dalam hal negatif, tapi karena beliau ini sangat terkenal dengan alimnya, dengan kebaikannya, dengan sifat kesempurnaannya, sehingga banyak lelaki yang ingin meminangnya, namun kepada ayahnya, oleh ayahnya tidak diterima, entah dengan alasan apa, hingga suatu saat muncullah ataupun melamarlah Ishaq bin Imam Ja'far As-Shadiq, yang mana beliau ini keturunan Rasulullah dari ke-6 ke bawah, sehingga jika diurutkan kepada Sayyidah Nafisah itu calon suaminya adalah keponakannya, karena Sayyidah Nafisah ini urutan ke-4, sedangkan Sayyidina Ishaq itu urutan ke-6,
dari Al-Husaini. Jika Sayyidah Nafisah dari Al-Hasani, Sayyidah Ishaq dari Al-Husaini, sehingga perkawinan keduanya ini menimbulkan ataupun membuat dua qabilah bersatu, yaitu qabilah Hasan dan juga qabilah Husain. Tetapi tidak semudah itu. Pada ketika Sayyidina Ishaq ini melamar Sayyidah Nafisah, beliau ini tidak semerta-merta langsung diterima, karena Sayyidah Nafisah itu diam saja. Ketika Sayyidina Ishaq melamarnya, beliau diam saja, sampai pada akhirnya Sayyidina Ishaq ini langsung mengadu ke Rasulullah bahwa dia ini ingin menikahi Sayyidah Nafisah dan sangat-sangat warubah dan sangat-sangat menyukai Sayyidah Nafisah, sehingga tetapi pada saat itu Kanjeng Nabi langsung faswamat walam yarjaban faqama Ishaq min indihi tawajuhi ila hijratin nabawi asyarifah. Kemudian Kanjeng Nabi itu langsung di dalam mimpi ayahnya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Nafisah, beliau berkata bahwa Ya Hasan, bahwa sesungguhnya nikahkanlah Nafisah dengan Ishaq Al-Mu'taman. Jadi Sayyidina Ishaq di sini memiliki julukan Al-Mu'taman, yang Al-Mu'taman berarti orang yang bisa dipercaya. Jadi beliau juga bukan orang sembarangan, beliau orang yang terkenal kebaikannya, kesolehannya, dan juga orang yang terkenal banyaknya ilmu juga, sehingga dalam istilahnya sangat cocok sekali disandingkan dengan Sayyidah Nafisah. Kemudian pada saat itu setelah menikah, Sayyidah Nafisah dikaruniai 2 anak, yaitu adalah Qasim dan juga Ummi Kulsum, laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah itu dalam beberapa tahun pernikahan, Sayyidah Nafisah berpindah ke kota Mesir, sehingga entah karena urusan apa ya karena di sini dalam kisahnya sangat banyak kontradiksi, jadi mungkin tidak bisa dituliskan secara real kenapa Sayyidah Nafisah pindah ke kota Mesir. Namun pada akhirnya beliau kan nanti meninggal juga di kota Mesir, dan beliau ketika berpindah ke kota Mesir, banyak sekali rakyat Mesir yang sangat menyukai kedatangannya, karena sudah sangat masyhur sekali bahwa beliau ini meskipun perempuan, memiliki keilmuan yang amat mumpuni dan juga memiliki kesempurnaan yang jarang dimiliki banyak orang. Kemudian beliau berpindah sumarohala il Misri fi Ramadan pada tahun 193 Hijriah fi ahdi Harun ar-Rasyid, pada saat kepemimpinan Imam Harun ar-Rasyid. Sangat masyhur sekali Imam Harun ar-Rasyid itu kan Abu Nawas itu ya. Lah, ketika beliau ini pindah di kota Mesir, beliau tinggal di rumahnya Ummu Hani yang amat luas sekali. Kemudian sampai-sampai setiap hari beliau itu mendapatkan orang yang ingin mengambil ilmu dari beliau. Sehingga pada suatu ketika, karena beliau saking capeknya setiap hari mengajar, dan akhirnya beliau ini tidak memiliki waktu untuk auratnya ataupun wiridnya terbengkalai. Lah, akhirnya beliau ini berkata kepada masyarakat bahwa inni kuntu qad i'tazamtu al-maqam indakum ghayra anni imra'atun dha'ifah wa qad takathara hawli an-nasu fashaghaluni an awradi wa jam'i zadi ma'adi wa qad zada hanini ila rawdati jaddil Mustafa. Beliau ini sebetulnya suka berada di kota Mesir, namun karena saya itu hanya perempuan yang lemah, waqad takatsara haulin nasu fasyaghuluni an auradi, karena saya itu sering sekali berkiprah berkiprah pada sosial, maksudnya menashrul ilmi, kemudian mengatasi ataupun meladenilah masyarakat, ngopeni masyarakat, sampai fasyaghuluni an auradi, sampai hal itu menyibukkannya ataupun melalaikannya dari auratnya, yakni zikir-zikirnya, ibadahnya, karena saking sibuknya. Dan saya juga sangat merindukan kampung halaman, intinya minta pulang ngoten. Namun kemudian seorang wazir ataupun menteri di sana menjamin Sayyidah Nafisah, sehingga Sayyidah Nafisah tidak lagi terus menemui tamu setiap hari, namun beliau bisa dijadwalkan begitu. Lah, wa kana Imam Syafi'i fi zamaniha idza marida yarsilu laha.
liyas alaha ad-du'a fala yarji'u ar-rusul ila waqad syafa asy-Syafi'i mim maradihi. Di sini pada saat itu ketika Sayyidah Nafisah sudah berada di Mesir, Imam Syafi'i sekitar 5 tahun kemudian beliau juga pindah ke Mesir dari kalau tidak salah dari Yaman. Beliau itu kan pernah jadi menteri, kurang lebih seperti itu sih. Intinya Imam Syafi'i berpindah ke kota Mesir itu juga karena salah satunya adalah saya mendengar tentang Sayyidah Nafisah dan beliau ingin memiliki diskusi secara langsung dengan Sayyidah Nafisah. Wa kana Imam Asy-Syafi'i fi zamaniha idza marido. Jadi ketika Imam Syafi'i sakit pada zaman itu, beliau itu selalu meminta doa kepada Sayyidah Nafisah, sehingga ketika Imam Syafi'i meminta doa kepada Sayyidah Nafisah bahkan sebelum utusan itu pulang, waqad syafa asy-Syafi'i mim maradihi, dan sebelum utusannya yang disuruh itu pulang untuk memintakan doa, Imam Syafi'i itu selalu sudah sembuh. Kemudian falamma marido maraduhu alladhi mata fihi arsala li Sayyidah Nafisah yas'aluha ad-du'a ka'adatihi faqalat matta'ahullahu bin nadhari ila wajhil karim. Lah, tapi suatu ketika Imam Syafi'i ini sakit, kemudian Sayyidah Nafisah mengetahui Sayyidah Nafisah dimintai doa, tetapi beliau tidak memberikan doa seperti biasanya. Beliau justru berkata matta'ahullahu bin nadhari ila wajhil karim. Semoga Imam Syafi'i ini nanti di hari kiamat ataupun di akhirat mendapatkan keagungan, keuntungan atau keistimewaan untuk melihat zatnya Allah, karena nanti di akhirat itu sesuatu yang paling agung adalah ketika seseorang hamba diberi keistimewaan untuk melihat Allah secara langsung. Fa'alima Asy-Syafi'i bidanau ajalihi. Maka Imam Syafi'i dengan seperti itu mengetahui bahwa ternyata ajalnya sudah dekat. Akhirnya beliau ini berwasiat wa ausa Asy-Syafi'i an tusalliya alaihi as-Sayyidah Nafisah fi janazatihi. Beliau berwasiat bahwa Imam Syafi'i ingin disolati jenazahnya oleh Sayyidah Nafisah, sehingga ketika beliau ini nanti meninggal, jenazahnya itu dilewatkan di depan rumahnya Sayyidah Nafisah. Ini perempuan. Imam Syafi'i meminta disolati kepada perempuan, yang mana perempuan ini sangat alim sekali, dan beliau ini sebetulnya tidak hanya sesingkat itu. Sayyidah Nafisah dan Imam Syafi'i sering berada dalam diskusi, dan juga Sayyidah Nafisah ini membuat Imam Syafi'i atau membantu Imam Syafi'i dalam mencetuskan hukum, kemudian membuat kitab-kitabnya, sehingga sebetulnya asarnya ilmu Sayyidah Nafisah itu ada dalam 2 madhab seperti yang saya paparkan tadi, yaitu Syafi'iyah dan juga Imam Ibnu Hanbal. Sehingga apa yang kita pelajari hari ini, madhab yang kita anut hari ini sebetulnya itu ada peran perempuan di dalamnya, sehingga kita para perempuan jangan memarginalkan diri ataupun mengkerdilkan diri bahwa saya perempuan, saya tidak perlu ini dan itu. Tidak, perempuan ini justru sebagai tonggak ataupun tolak ukur peradaban, karena dia akan menghasilkan anak-anak dan juga kualitas anak-anak tersebut ada pada dirinya. Begitu. Kemudian pada saat meninggalnya Sayyidah Nafisah, beliau ini bahkan menggali kuburannya sendiri. Dalam artian beliau menghatamkan Quran banyak sekali di dalam kuburan yang beliau gali itu. Begitu. Dan keistimewaannya itu sangat banyak sekali, seperti salah satunya adalah karomahnya beliau ini. Pada suatu ketika ada seorang Yahudi yang tinggal di rumahnya, kemudian orang Yahudi itu sibuk bekerja dan menitipkan anaknya yang lumpuh sejak lahir. Anaknya itu sudah lumpuh sejak lahir kepada Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini akhirnya cukup menjaga, tetapi beliau sambil melaksanakan wudhu dan sholat. Tidak sengaja air wudhu yang digunakan oleh Sayyidah Nafisah ini mengenai kakinya ataupun kaki perempuan Yahudi, anak dari orang Yahudi yang lumpuh itu dari lahir. Seketika itu juga lumpuhnya hilang dan langsung bisa berlari. Kemudian pergilah ke orang tuanya memaparkan bahwa sesungguhnya ini semua adalah berkat Sayyidah Nafisah, sampai akhirnya orang-orang Yahudi itu, keluarga Yahudi itu masuk Islam. Begitu. Kemudian sifat asy-syakhsiyah, sifat ataupun karakter dari Sayyidah Nafisah sendiri,
beliau itu kanat min afdolin nisa fi riayatin zaujiha wa baitiha. Beliau itu adalah seorang perempuan yang sempurna dalam mengurus rumahnya ataupun mengurus suaminya. Jadi beliau ini sangat-sangat bisa menyeimbangkan. Beliau memiliki keilmuan, kemudian berkiprah. Beliau juga sering berdiskusi dengan mujtahid yaitu Imam Syafi'i, tapi beliau itu juga sangat baik sekali dalam mengatur rumah tangganya. Jadi tidak ada yang terbengkalai. Lah, yang seperti ini tidak bisa dilakukan tanpa kekuatannya Gusti Allah, tanpa diberi kekuatan oleh Allah. Seperti halnya Imam Nawawi yang mengarang sangat banyak sekali kitab. Namun beliau seharusnya dalam umurnya yang singkat itu tidak cukup ya, karena sangat banyak sekali karangannya. Tetapi karena Allah mampukan dan Allah yang memberikan waktu tambahan mungkin, sehingga dimampukan beliau ini melakukan banyak hal dalam waktu yang singkat. Begitulah keutamaannya umat Muhammad. Umat Muhammad ini memang umurnya singkat-singkat, namun ketika Allah itu memberikan istimewa seperti malam Lailatul Qadar, ibadahnya lebih seperti 1000 bulan lah. Di sini menunjukkan bahwa keistimewaan, bahwa kita tidak kalah dengan umat-umat Nabi sebelumnya, begitu. Kemudian kemudian beliau itu selalu mampu mengatur urusan rumah tangganya dengan detail, yang mana tetapi tidak membuat beliau ini kehilangan waktunya untuk beribadah, berzikir, dan juga bertarbiyah yang baik. Beliau ini selalu mengutamakan akhlak dan juga ilmu. Jadi memang dua komponen tadi yang saya sebutkan, yaitu kecerdasan berpikir dan juga kecerdasan emosional, itu sangat penting sekali untuk menjawab tantangan zaman. Meskipun kita tidak akan pernah bisa menyamai Sayyidah Nafisah, namun pada prakteknya kita sebagai perempuan ini jangan sampai merasa tidak perlu melakukan apapun, begitu. Justru kita sebagai perempuan ini harus terus selalu semangat untuk menuntut ilmu, kemudian semangat untuk selalu memperbaiki akhlak, karena dua komponen penting tadi adalah jawaban dari semua tantangan zaman, kecerdasan berpikir dan juga kecerdasan emosional, yang tidak lain adalah akhlak. Nah, Sayyidah Nafisah di sini adalah bukti nyata konkret beliau ini makamnya di kota Mesir, karena pada saat beliau meninggal sebetulnya oleh suaminya Sayyidina Ishaq ingin dimakamkan di kota Madinah, yaitu kembali kepada asalnya. Namun beliau ini, Sayyidina Ishaq, langsung mendapatkan mimpi dari Kanjeng Nabi bahwa Sayyidina Nafisah hendaknya dimakamkan di kuburan yang beliau gali sendiri gitu. Sehingga sekarang makamnya ada di kota Mesir, yang mana terkenal dengan makam yang ijabah dakwahnya. Maksudnya ketika kita berdoa di situ, insya Allah akan banyak terkabulnya, begitu. Jadi semoga kita semua dimampukan untuk ziarah ke Mesir, ziarah makam Sayyidah Nafisah, Sayyidah Sukainah, Sayyidina Ali, amin. Oke. Min akwaliha, kemudian dari tutur katanya, beliau ini sangat lembut sekali dan memiliki pemilihan kata yang tepat, sehingga ketika didengar itu sangat lembut. Jadi beliau ini komplit, benar-benar sifat yang digambarkan secara sempurna itu ada semua di dalam diri Sayyidah Nafisah. Beliau ini tidak hanya bagus keilmuannya, karakternya, akhlaknya, tetapi beliau itu juga memiliki paras yang teramat indah, begitu. Sayyidah Nafisah wafat pada tahun di sini tidak dijelaskan. Ya, begitu. Jadi apa yang cerita yang saya sampaikan di sini, saya harap bisa menjadi motivasi bagi perempuan-perempuan di luar sana yang ingin yang mulai kendor, ataupun perempuan muslimah milenial yang mulai berat dengan tantangan zaman, yang mulai hidupnya ini terasa lebih banyak tidak menyenangkannya dibanding menyenangkannya. Percayalah bahwa kita ini terlahir untuk sesuatu, yaitu untuk beribadah kepada Allah, dan jangan pernah kita itu berhenti untuk mengupgrade hal itu. Maksudnya mengupgrade itu memperbarui semangat,
dalam artian kita juga terus belajar, kemudian terus mengamalkan ilmu, terus berusaha memiliki akhlak yang baik. Kalaupun ada di antara kita perempuan yang kurang banyak fahamnya, banyak tidak fahamnya, kemudian kurang mengerti, kurang bisa begini, kurang bisa gitu, itu bukan karena kita perempuan, tapi karena kita kurang belajar. Sehingga untuk alasan apapun, cobalah untuk selalu memperjuangkan hal itu, maksudnya pembelajaran dalam segi kecerdasan internasional, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan berpikir. Karena dalam Islam sendiri banyak contoh yang masyhur, yaitu Sayyidah Aisyah, kemudian yang barusan saya ceritakan Sayyidah Nafisah. Ini jika kita bisa mengambil hikmah di dalamnya, akan sangat baik sekali untuk kita ke depan sebagai perempuan, bekal yang amat luar biasa ya. Karena kita ini sebetulnya sebelum kita banyak perempuan-perempuan inspiratif yang bisa dicontoh gitu. Saking aja mungkin karena kita kurang mengetahui ceritanya, yang kita ketahui konsumsi sekarang adalah media barat, sehingga kurang orang membahas tentang perjuangan-perjuangan Islam dan tokoh-tokoh Islam, bahkan perempuan yang inspiratif gitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah besok akan disambung lagi dengan tema yang tidak jauh berbeda, namun dengan komposisi yang sedikit diubah begitu. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.